Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Profesor Dr. Daryono Hadijahsono MSc, selamat datang Prof. Yang kami hormati Rektor Universitas Subudaya Indonesia, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Subudaya Indonesia, yang kami hormati dosen di lingkungan Universitas Subudaya Indonesia, dan yang teristimewa seluruh mahasiswa peserta seminar pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di seminar dengan tema bagaimana menyikapi teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi kesehatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, memulai acara, marilah bersama kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Universitas Ubudiyah Indonesia. Universitas Ubudiyah Indonesia mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, memperkasa tridharma pendidikan tinggi, persada Nusantara, wawasan dunia. Universitas Ubudiyah Indonesia membangun generasi, memimpin bangsa menggapai dunia. Inspirasi semua, arif lisani berteknologi mulia. Budi setia, bangsa tercinta tuntas mencapai cita murni. UI berinovasi berbudi luhur, kami memimpin Indonesia jaya. Kami memimpin UI, kami memimpin UI. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, hadirin sekalian, marilah bersama kita saksikan pemutaran video profil Universitas Ubudiyah Indonesia. Universitas Ubudiyah Indonesia atau UUI adalah salah satu lembaga pendidikan swasta terkemuka di Aceh, memiliki visi menjadi world class cyber university. UUI menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin belajar di lingkungan inovatif, berwawasan internasional, dan berdaya saing global yang akan memberikan bekal terbaik untuk masa depan.
UUI, satu-satunya perguruan tinggi swasta dari Aceh yang menerima anugerah Diktiristek bidang kerjasama pemerintah dan NGO terbaik. UUI juga meraih penghargaan dari LL Dikti Wilayah 13 Aceh sebagai juara 1 kategori perguruan tinggi swasta terbaik pelaksana anti korupsi, anti intoleransi, anti perundungan, dan anti kekerasan seksual. Dan juara ketiga kategori kinerja humas terbaik tahun 2023. Universitas Ubudiyah Indonesia didirikan oleh tokoh yang berpengalaman dalam dunia pendidikan, sosok Profesor Ejang Dr. Marniati STMKes bersama Dedi Zefrizal ST yang juga merupakan pendiri Universitas Ubudiyah Indonesia, sebuah universitas yang telah menjadi salah satu universitas terbaik di Provinsi Aceh. Tercatat puluhan MOU telah ditandatangani dengan instansi dan universitas baik dalam dan luar negeri seperti Jakarta, Semarang, Bali, Malaysia, Thailand, Singapura, Kroasia, Hungaria, Spanyol, Korea Selatan, dan Cina. UUI memberikan pendidikan terbaiknya melalui 15 program studi unggulan, yaitu S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Ilmu Gizi, S1 Psikologi, S1 Farmasi, S1 Kebidanan, D3 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Arsitektur, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Komputer, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan S1 Hukum. Difasilitasi ruang kelas yang nyaman, UUI memiliki pusat perpustakaan yang telah terakreditasi A, serta fasilitas laboratorium kesehatan dan komputer lengkap serta modern yang tersedia untuk semua program studi. Di UUI, mahasiswa juga dibimbing oleh dosen berkualitas yang berpengalaman, yang telah memenangkan hibah dikti dan melakukan publikasi internasional setiap tahunnya. UUI terus berkomitmen menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing secara lokal maupun global melalui program-program unggulan, salah satunya Student Mobility. Student Mobility, sebuah program unggulan UUI yang telah menjadi agenda tetap tahunan dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan terkemuka di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkolaborasi dengan perusahaan terkemuka di luar negeri. Tidak hanya itu, UUI adalah satu-satunya universitas yang memiliki lembaga penyiaran televisi yang merupakan pelopor TV kampus di Sumatera, yakni UB On TV, yang mengudara di channel 41 UHF dan dapat diakses secara digital. Ubon TV telah menjadi media pembelajaran modern bagi mahasiswa melalui sistem belajar e-learning dan dapat diakses secara streaming. Universitas Ubudiyah Indonesia siap menyongsong era globalisasi dan digitalisasi dengan menjadi World Class Cyber University, karena UUI memimpin. Hadirin yang berbahagia, kita simak bersama sambutan Ketua Panitia oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiyah Indonesia. Kepada Bidan Nuzul Rahmi SSTMKes, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, coba lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu baru semangat ya. Masih pagi nih, ya semua kita harus tetap semangat. Yang saya hormati pada pagi hari ini telah hadir bersama kita jauh dari ITB ya, Bapak Profesor Daryono. Terima kasih Prof sudah hadir untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia, Ibu Dr. Mutiawati. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Mutu, Ibu Desitaria Yusian TB MT, serta yang saya hormati Wakil Rektor 3 Ibu Periskila Dina Kalikula MSc,
Dan yang saya hormati seluruh para direktur, direktorat di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia, dan juga para dosen Universitas Ubudiyah Indonesia, serta seluruh peserta seminar kesehatan yang berjudul Bagaimana Menyikapi Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan Tinggi Kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia untuk memberikan laporan bahwa hari ini kita menyelenggarakan seminar kesehatan dengan jumlah peserta kurang lebih 150 orang, baik yang hadir secara Zoom maupun yang hadir di Plenary Hall Universitas Ubudiyah Indonesia ini. Seminar ini juga terselenggara karena adanya koordinasi antara seluruh panitia dan juga seluruh sivitas akademika yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga Universitas Ubudiyah Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk semua panitia dan koordinator segala bidang untuk menyukseskan seminar kesehatan ini. Semoga seminar ini dapat menambah wawasan kita semua dalam hal teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk pendidikan tinggi. Tentunya kita juga akan menerapkan ilmu yang diberikan oleh Prof. Daryono hari ini untuk kita terapkan sehari-hari dalam pembelajaran maupun pelayanan kesehatan yang kita berikan. Akhir kata, saya selaku Ketua Panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dari kegiatan seminar ini. Mudah-mudahan ke depannya kita akan menjadi lebih baik lagi dalam membuat sebuah kegiatan seminar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya semua peserta dan seluruh tamu undangan yang telah hadir. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Rektor dan juga kata sambutan dari Prof. Daryono, serta yang paling istimewa nanti kita akan mendengarkan materi dari Prof. Daryono. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bidan Nuzul Rahmi SSTMKes menyampaikan sambutan selaku Ketua Panitia. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia kepada yang terhormat Dr. Mutiawati SPD MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati telah berhadir di sini Bapak Prof. Dr. APT Daryono Hadi Cahyono MSc, yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Desitaria Yusian TB, yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Periskila Dina Kalikula MSc, yang saya hormati Ibu Dekan Fikes, Ibu Nuzul Rahmi MKes, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan seluruh staf akademika di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan, yang saya hormati dan yang saya cintai sekalian putra-putri, mahasiswa-mahasiswi Universitas Ubudiyah Indonesia dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Selamat pagi. Masih semangat? Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu program kerja dari Fakultas Ilmu Kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, mutu dan kualitas pendidikan dari program studi di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi ini adalah program kerja utama dari program studi farmasi, gizi dan juga kesehatan masyarakat.
Jadi hari ini adik-adik dapat berhadir di sini sebenarnya adalah bagian daripada untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan bidang keahlian dari program studi adik-adik sekalian. Tentunya kita tahu bahwa judul yang diangkat atau tema yang diangkat di sini, kita ucapkan terima kasih kepada Prof sudah bersedia untuk membimbing adik-adik dalam rangka kuliah umum ini terkait dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi kesehatan. Jadi sebenarnya kalau saat ini kalau dibilang kesehatan itu berdiri sendiri tanpa ada teknologi, itu salah. Jadi kita memang harus ikuti zaman sekarang, memang zamannya teknologi. Kalau sebelumnya kecerdasan buatan itu mungkin kita dengar hanya di bagian informatika. Namun hari ini kecerdasan buatan itu tidak hanya di bagian informatika saja. Bagian farmasi, bagian obat-obatan atau bagian kesehatan masyarakat, bagian gizi, apalagi sebenarnya itu untuk yang kebidanan. Kebidanan juga kecerdasan buatan itu sudah mulai ada di dunia-dunia kesehatan. Jadi kalau sebelumnya melayani pasien itu dilakukan secara langsung, mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dipelajari secara kecerdasan buatan saat ini. Kalau dulu mungkin orang bagi kedokteran harus beli mayat ya ratusan juta untuk melakukan praktek kerja. Saat ini ada banyak teknologi di luar sana yang dilakukan melalui virtual simulation atau melalui virtual reality. Jadi tenaga kesehatan ini tidak harus lagi menggunakan mayat-mayat langsung, namun boleh dilakukan melalui teknologi buatan ya. Nah ini hari ini kita memang mengenal kecerdasan buatan dalam pendidikan ilmu kesehatan. Jadi adik-adik benar-benar harus nanti menyerap ilmu sehingga bagi adik-adik yang semester 5 nanti praktiknya ketika berada di rumah sakit ataupun di poliklinik atau di tempat lain itu tidak lagi kayak tamu di dalam rumah sakit tersebut. Jadi sudah paham bahwa kami sudah pernah mengetahui informasi terkait dengan itu, kami sudah mempelajari terkait itu, maka saya harapkan yang berhadir baik lewat luring maupun lewat daring benar-benar diperhatikan. Kalau bisa dicatat. Sekarang itu mungkin kalau catat lewat buku sama pulpen mungkin jarang. Nah dicatat poin-poin penting meskipun nanti dari hasil kuliah umum ini dibagikan PPT. Tapi juga adik-adik sekalian harus geset sendiri untuk mencatat di HP. Di HP itu ada catatan, jadi dicatat apa yang disampaikan oleh pemateri. Kenapa ini saya ingatkan di awal? Karena ada hal-hal penting kadang tidak ada di materi tetapi disampaikan oleh pemateri. Dan itu adalah hal yang memang menjadi penting bagi kita. Ketika kita hanya mengingat dari PPT, mungkin harus cari dulu di mana PPT-nya. Tapi kalau ada di catatan, tinggal buka catatan HP. Jadi di HP itu dimanfaatkan, itulah teknologi dalam HP. Jangan HP itu hanya untuk nonton TikTok saja, Instagram saja. Catatan belum pernah sama sekali dibuka. Ya, ada di antara adik-adik yang catatan HP-nya itu masih belum pernah tahu di mana letak catatan itu. Ya, itu harus digunakan. Ya, adik-adik sekalian sudah menggunakan smartphone yang canggih-canggih. Nah, itu. Kemudian di sini sedikit saya ingatkan untuk kehadiran Prof Daryono di sini, kita ucapkan terima kasih. Nanti kita juga akan dibimbing oleh Prof untuk dosen-dosen di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan untuk adanya profesi apoteker. Nah, jadi adik-adik nanti yang sudah S1 farmasi nggak perlu jauh-jauh lagi mencari profesi apoteker. Jadi mungkin insya Allah tahun depan sudah kita doakan sama-sama tahun depan sudah bisa berdiri profesi apoteker di Universitas Ubudiah Indonesia. Nah itulah tujuan kita mengundang Prof Daryono jauh dari ITB membagikan informasi, membagikan pengalaman dan membagikan keilmuan beliau di sini. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof Daryono sudah berhadir di Universitas Ubudiah Indonesia. Saya ucapkan juga terima kasih mahasiswa sudah mendaftar dan
sudah sama-sama ikut dalam kegiatan seminar ini, ya. Nanti diikuti sampai selesai. Kalau masih ada yang ngantuk-ngantuk, boleh minum air dulu ya. Oke, sebelum dimulai acara, saya ingin sedikit ice breaking ya. Saya cuman mau yel-yel sedikit. Saya bilang UUI, adik bilang yes, yes, ya. Yes, siap. UUI. Nah kan gak semangat ya kan. Atau kita ganti yelnya karena yesnya masih sedikit. Saya bilang UI, adik bilang yes, yes, yes 3 kali. Kemudian saya bilang UI, mantap. Oke? UI. UI. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Subudaya Indonesia, Dr. Mutiawati, SPD, MPD. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita simak bersama sambutan oleh Profesor Dr. Daryono Hadi Cahsono, MSc. Kepada Profesor, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Rektor, Ibu Wakil Rektor, Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, staf di fakultas dan di rektorat, dan tentunya adik-adik yang saya banggakan, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Alhamdulillah pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan Ibu Rektor dan jajarannya, Bu Dekan, Wakil Dekan, Ibu dosen, Bapak dosen, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Tentunya ini kebanggaan dan kehormatan bagi saya untuk bisa khususnya bersama adik-adik sekalian ada di Hall Universitas Ubudiyah Indonesia. Selain nanti akan memberikan kuliah umum, insya Allah nanti kami juga akan berdiskusi dengan Ibu Dekan dan jajarannya, insya Allah juga ditemani oleh Bu Rektor, Wakil Rektor, terkait pendirian program studi profesi apoteker. Nanti kami juga akan lihat-lihat fasilitas lab dan lain sebagainya, meskipun 6 bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu pada saat saya ditugasi oleh Lampetekes juga sudah mengunjungi lab dan fasilitas yang ada di Universitas Ubudiyah Indonesia. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Rektor, ya, jadi di Provinsi Aceh Darussalam, ya, betul. Oh, Aceh saja. saya kira mirip dengan apa namanya Brunei Darussalam, tadi Aceh Darussalam. Tapi insya Allah juga akan menjadi Darussalam. Ya. Maksudnya untuk kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi baru ada pendidikan sarjana farmasi itu baru ada 3. Yang pertama adalah di USK, Universitas Syahkuala.
Kemudian yang kedua di tempat adik-adik sekalian di sini. Kemudian yang ketiga Universitas atau Stikes Asifa ya. Stikes Asifa ya. Dan untuk pendidikan profesi apoteker itu baru ada di USK ya. Kebetulan saya juga yang merekomendasikan untuk pendirian profesi apoteker di USK karena waktu itu saya sebagai ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia ya. Jadi untuk proses pendirian profesi apoteker nanti teman-teman atau ada anggota APTFI juga nanti yang akan ditugasi untuk melihat fasilitas dan kesiapan Ubudiyah di dalam mendirikan profesi apoteker. Di samping tentunya nanti yang lebih resmi lagi adalah kunjungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Nanti akan bersama asesor baik yang berasal dari perguruan tinggi maupun kalau dulu ada dari organisasi profesi. Tapi karena organisasi profesinya sekarang ada 3, nggak tahu nanti yang diajak yang mana ya. Nah, tentu saya pribadi sangat mendorong pendirian program studi profesi apoteker di Universitas Ubudiyah Indonesia supaya adik-adik sekalian dan juga tentunya nanti yang ber-KTP Provinsi Aceh yang saat ini mungkin kuliah S1 di Medan atau di kota-kota lain nanti bisa kembali ke Banda Aceh dan mengambil pendidikan profesi di Universitas Ubudiyah Indonesia. Memang kami biasanya menyarankan calon mahasiswa diutamakan dari universitasnya sendiri. Di samping tentu boleh menerima adik-adik lulusan dari perguruan tinggi yang lain selama kuotanya masih memungkinkan ya. Jadi selama ini pengalaman yang direkomendasikan oleh APTFI untuk 3 tahun pertama itu diizinkan untuk menerima mahasiswa profesi 40 orang per semester ya. Jadi untuk pendidikan profesi apoteker itu bisa menerima tiap semester. Ya, jadi kalau 40 per semester berarti 80 mahasiswa per tahun. Nah, kalau nanti pengelolaannya bagus, khususnya terkait dengan praktek kerja profesi, karena pengelolaan praktek kerja profesi itu membutuhkan waktu dan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar praktek kerja profesi bagi adik-adik sekalian itu bisa terpenuhi. Karena persyaratan yang sudah ditetapkan oleh APTFI di pendidikan profesi itu minimal adik-adik sekalian nanti harus praktek kerja profesi selama 1.200 jam minimal ya, di rumah sakit, di komunitas atau di apotek, kemudian di industri farmasi, kemudian di distribusi. Itu yang wajib. Kalau nanti ada di pemerintahan seperti di Balai POM itu memang dianjurkan tapi tidak wajib ya. Nah, yang wajib tadi di 4 praktek kefarmasian. Nah, sehingga nanti di pendidikan profesi yang utamanya adalah praktek kerja profesi dan ketua program studi, sekretaris program studi kalau ada nanti itu memang yang harus menjadwalkan dengan baik ya. Dan nanti supaya bisa ikut uji kompetensi salah satunya tentu harus sudah menyelesaikan praktek kerja profesi. Nah, yang sering menjadi kendala adalah uji kompetensinya ya. Kelulusan saat ini sekitar 80% ya, artinya
Kalau ada 1.000 mahasiswa yang ikut uji kompetensi di semester yang bersangkutan, itu yang bisa lulus langsung itu 80%. Nah, yang 20% nanti harus mengulang lagi, ya. Sampai saat ini saya tidak memberikan semangat ya, jadi supaya adik-adik kalau bisa ikut ujian pertama itu lulus, ya. Karena ada senior-senior dari adik-adik sekalian yang ada yang sampai 10 kali. Ada yang tadi barusan saya dapat WA, WA dari salah satu dekan di Solo. Ada yang sudah mengikuti 13 kali, ya. Nah, jadi adik-adik tentunya kalau bisa tidak sebanyak itu, ya. Cukup 2 kali saja maksimum. Tapi kalau bisa adik-adik sekalian berupaya untuk bisa lulus uji kompetensi di ujian pertama. Karena itu nanti juga akan membantu performa program studi khususnya pada saat akreditasi. Karena nanti akan ditanyakan berapa persentase kelulusan peserta uji kompetensi untuk first taker. First taker itu artinya yang mengambil pertama kali ujian dan lulus. Ya, jadi tentunya adik-adik sekalian selalu semangat untuk belajar di program studi sarjana farmasi. Karena di seluruh dunia salah satu profesi yang cukup sangat diapresiasi adalah sebagai apoteker. Mungkin nanti di slide saya ada beberapa contoh, ya. Saya kira demikian dari saya. Jadi sekali lagi adik-adik juga berdoa semoga program studi profesi apoteker di Universitas Ubudiah Indonesia bisa lekas terrealisasikan. Ya, amin, amin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Daryono Hadi Cahjono, MSc. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita saksikan bersama penyerahan cindramata dan sertifikat kepada pemateri. Kami minta kembali kehadiran Profesor Dr. Daryono Hadi Cahjono, MSc, dan juga bersama Rektor Universitas Ubudiah Indonesia, didampingi oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Irwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا يا الله في الأمور كلها وعزرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك السلامة يا الله سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسدنا وجرية في العلمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل دعاءنا يا الله دعاء مقبولا ولا تجعل دعاءنا يا الله دعاء مردودا اللهم اجعل توبتنا يا الله توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا يا الله توبة مردودة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya hadirin sekalian, seminar dengan tema bagaimana menyikapi teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi kesehatan. Tentunya bersama dengan Profesor Dr. Daryono Hadi Djahsono MSc yang akan dipandu langsung oleh moderator Bapak Armian Nasri, SST MMSc. Bapak Armian Nasri, ST MMSc merupakan salah satu dosen di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ubudiyah Indonesia. Selain akademisi, ia juga aktif di dunia sustainable dan broadcasting UB on TV. Menyelesaikan pendidikan di program studi S1 Teknologi Arsitektur di Universitas Syah Kuala dan lulusan program Magister dari International Urban Planning Department di National Taipei University, Taiwan. Beri tepuk tangan hadirnya meriah kepada moderator Bapak Armian Nasri, ST MMSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga atas anugerah kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semuanya dan sehingga kita juga bisa berkumpul untuk menghadiri dan juga mengikuti seminar yang pastinya juga ini seperti yang terdisplay di layar ya. Nah, itu bagaimana menyikapi teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi kesehatan.
Dan tentunya juga bersama pemateri kita, ini yang datang dari jauh seperti Ibu Rektor sampaikan tadi, yang mudah-mudahan juga bisa kita mengambil peluang ini ya, tentunya juga buat anak-anak semuanya, terutama dari mahasiswa-mahasiswi itu Fakultas Ilmu Kesehatan, untuk para dekan dan juga tentunya juga untuk seluruh sivitas akademika juga. Nah, dan juga tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah juga berjasa sekali membawa kita di alam penuh berilmu pengetahuan seperti sekarang. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk seminar kita untuk hari ini, nah ini yang pertama sekali, nah jadi kita juga untuk sedikit briefly introduction ya, profil singkat tentunya juga dari Prof. Daryono Hadi Cahyono. Nah ini juga beliau yang merupakan juga senior profesor itu dan juga dekan di Sekolah Farmasi di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang pastinya juga kepakaran keilmuannya ini juga sangat luar biasa sekali ya, tentunya juga dalam bidang farmasi dan khususnya juga minat interestnya ini Bapak Prof yang tentunya juga sintetis dan pemodelan molekuler ya. Nah dan tentunya juga selain sekarang menjabat sebagai dekan di Sekolah Farmasi di ITB, nah ini beliau juga menjadi anggota Dewan Pendiri LAMPTKes yang tentunya juga sudah berkesempatan hadir ke Universitas Ubudiya Indonesia juga dan banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan di bidangnya. Nah jadi salah satunya itu seperti Peers Award itu di tahun 2024 lalu dan tentunya beliau juga punya banyak sekali publikasi ya dan tentunya juga ini semuanya berindeks Scopus bahkan lebih dari 65 publikasi. Nah jadi tanpa berlama-lama lagi, nah buat teman-teman semuanya, buat adik-adik semuanya ya, nah ini juga sangat penting sekali gitu bagaimana menyikapi teknologi, apalagi sekarang ini zamannya AI ya. Nah tentunya juga dalam pengaplikasiannya dalam ilmu kesehatan pada saat adik-adik nanti bekerja atau juga nanti pada saat di real worknya seperti apa. Ya tanpa berlama-lama lagi, nah dan juga sebelum saya panggil Prof. Daryono Hadi Cahyono, nah buat adik-adik jangan juga lupa nanti ada sesi tanya jawab juga untuk beberapa mahasiswa. Jadi benar-benar ya seperti Ibu Rektor sampaikan tadi, Ibu Dr. Mutia untuk benar-benar memanfaatkan karena ini kesempatan yang sangat rare, jarang sekali. Ya tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita panggil Profesor Daryono Hadi Cahyono. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pagi hari ini saya akan mengajak diskusi dengan adik-adik sekalian tentang bagaimana manfaat atau bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital dan juga tentunya adalah kecerdasan buatan. Kalau bahasa lupa. Terima kasih Mas moderator yang telah mengenalkan tadi saya ya. Jadi saya sehari-hari di Sekolah Farmasi ITB. Kenapa sekolah? Makanya saya dulu disebut kepala sekolah. Jadi di ITB sejak tahun 2005 melakukan penataan organisasi fakultas. Tadi Bu Rektor juga institut itu kan terbatas. Institut itu adalah nama dagangnya ya, nama ITB itu ya melekat sejak berdiri. Didirikan oleh Belanda. Tahun 1920 mulai menerima mahasiswa. Kalau bangunan-bangunan yang pertama, kalau adik-adik yang pernah ke Bandung, Mas moderator juga nanti suatu saat sama Bu Rektor, Bapak Ibu dosen bisa silaturahim ke Bandung, ke Sekolah Farmasi ITB sambil mencoba kereta cepat dari Jakarta ke Bandung ya.
dengan kecepatan 350 km per jam. Nah, jadi kalau keretanya itu kereta kita biasanya dari Jakarta ke Bandung sampai Padalarang itu hanya 30 menit ya. Yang kecepatannya 350 km per jam itu mungkin hanya dari 30 menit itu mungkin hanya 15 menit. Di luar 15 menit ya kecepatannya di bawah karena harus berhenti itu kan tidak mungkin dari 350 km 1 menit mengerem kan nggak mungkin ya, nanti kecelakaan. Nah, di ITB itu ada namanya sekolah, ada fakultas. Kalau sekolah itu keilmuannya seragam. Jadi seperti di farmasi itu ilmu utamanya adalah kimia farmasi, farmasi bahan alam, farmastika atau teknologi farmasi, kemudian di situ ada bioteknologi farmasi, kemudian farmakologi dan toksikologi, kemudian yang kelima adalah farmasi klinik dan komunitas. Nah, karena ilmunya seragam, maka fakultas tersebut dinamai sekolah, kata depannya. Nah, untuk fakultas-fakultas yang ilmunya beragam seperti matematika ya, fakultas ilmu FMIPA sampai lupa, fakultas matematika ilmu pengetahuan alam itu kan ilmunya antara kimia dengan astronomi kan beda sekali ya. Demikian juga dengan kalau fisika dengan astronomi itu mungkin agak dekat ya. Jadi astronomi itu bisa bagian dari fisika. Demikian juga untuk fakultas teknik industri ya, jadi ada teknik kimia, ada teknik industri itu kan sangat jauh. Teknik fisika itu juga sangat jauh. Sehingga yang ilmunya beragam itu diberi nama fakultas. Kalau yang ilmunya seragam diberi nama sekolah. Jadi seperti sekolah bisnis dan manajemen. Sekolah ilmu dan teknologi hayati. Itu ilmu utamanya adalah biologi dan lingkungan ya. Nah, kemudian juga ada untuk yang elektroinformatika itu sekolah teknik elektro dan informatika. Jadi itu ilmunya relatif sama. Itu di ITB ya. Jadi berdiri sejak tahun 1920 ya. Kalau nama ITB-nya sendiri itu baru tahun 59. Institut Teknologi Bandung. Setelah dari Belanda itu sebelum jadi Institut Teknologi Bandung disebutnya adalah Universitas Indonesia Bandung. Jadi dulu kita anaknya Universitas Indonesia, meskipun berdirinya duluan ITB ya. Kemudian ada Universitas Indonesia Yogyakarta yang UGM, yang kemudian jadi Universitas Gadjah Mada. Baik. Nah, keilmuan atau juga nanti keterampilan adik-adik sekalian di dalam digital teknologi, karena kalau di farmasi itu sudah jelas ya, jadi baik WHO maupun Federasi Farmasi Internasional itu sudah meminta bahwa digital health teknologi ini harus masuk di kurikulum. Nah, mungkin nanti di kurikulum S1 selain tentu support dari fakultas lain ya. Ada di sini kan kalau tidak salah ada teknologi informasi dan teknik informatika. Atau sistem informasi dan informatika. Nah, itu nanti bisa memberikan kuliah di tahun pertama atau di tahun berapa nanti supaya adik-adik di bidang kesehatan tentu lebih familiar ya. Nah, tentu harapannya nanti bisa menambah atau melengkapi kompetensi adik-adik sekalian nanti pada saat melakukan praktek di institusi kesehatan di mana adik-adik akan melakukan praktek ya. Untuk yang adik-adik kebidanan tentu juga di rumah sakit misalnya, kemudian adik-adik lulusan Kesmas itu lebih luas lagi, kemudian farmasi bisa di rumah sakit, bisa di industri farmasi dan lain sebagainya. Demikian juga untuk yang keperawatan ada enggak? Psikologi ya, kebetulan putri saya
nomor 2 itu juga ada di Psikologi Universitas Airlangga. Ya, saya tadi malam itu ditutor sama putri saya terkait dengan psikologi. Oke, baik. Nah, ini salah satu hal yang tentu merubah sistem di banyak hal, ya, khususnya di proses pembelajaran. Kita mengenal pembelajaran daring itu ya pada saat zaman COVID ini, ya. Di ITB dulu sebelum COVID, Mas Moderator, kami diberi anggaran khusus untuk membuat seri kuliah yang digital, ya, yang online. Itu dibiayai, ada hibahnya. Per dosen itu kalau nggak salah 20 juta, ya. Kebetulan waktu itu saya pas lagi jadi dekan, ya. Itu dari dosen kami yang 75, ya, waktu itu yang mengambil hibah itu hanya 3 orang. Padahal itu disediakan untuk semua dosen, ya. Karena apa? Karena belum familiar dan tantangannya itu luar biasa, ya. Jadi pembelajaran online di ITB waktu itu sudah ditarget itu 10% dari 16 kali pertemuan, 14 lah, karena 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Jadi 14 kali pertemuan diminta supaya 10% itu dilakukan secara daring. Tetapi hampir tidak ada, ya. Jadi dari 75 di semua fakultas di ITB juga sama, kecuali mungkin yang tadi di Fakultas Sekolah Teknologi Elektro dan Informatika. Mungkin lebih tinggi, ya, mungkin 30% mereka nyampe menyediakan fasilitas kuliah. Nah, dengan adanya COVID ini, kita berubah jadi 100% itu, ya. Yang tadinya hanya 3/75 itu menjadi semua dosen melakukan aktivitas pembelajaran dengan secara daring, ya. Dulu sebelum kita punya beberapa sistem LMS, ya, Learning Management Systemnya ITB itu kita pakai yang terakhir tentu Zoom. Zoom itu memang lebih mudah bagi dosen-dosen sepuh. Zoom itu yang paling mudah, ya, termasuk saya sepuh, jadi lebih mudah Zoom dibanding dengan Google atau Noodle dan lain sebagainya, ya. Jadi nah, ini termasuk juga manfaat bagaimana kita di seluruh dunia itu bisa mengetahui berapa jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Ya. Dan kalau itu di Indonesia ini saya ambil yang terakhir, ya, karena sudah tidak ada, di April 2024. Nah, ternyata ini kemudian bisa menjadi potret bagaimana kesiapan suatu negara di dalam menangani COVID. Adik-adik sekalian, ini ada di sebelah mana ini? Amerika, ya. Amerika, adik-adik sekalian kan mengenalnya kan dari Hollywood, film-film Netflix dan lain sebagainya, ya. Kalau dulu harus nonton ke Studio 21, ya. Kalau sekarang adik-adik sekalian lewat YouTube, Netflix, wah, gampang, ya. Tapi jangan terlalu sering, harusnya lebih sering tadi yang dibacakan oleh Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz itu, ya. Jadi baca Al-Quran itu kalau bisa lebih sering dibanding nonton Netflix, ya. Nah, terlihat, ya, kasus COVID dan yang meninggal itu di Amerika itu paling tinggi, ya. Nanti ada sedikit cerita, ya. Obat semua, bukan semua, ya, sebagian besar obat baru itu hampir selalu di launchingnya di Amerika. Kenapa? Karena sistem registrasinya itu paling sulit di sana. Sehingga kalau obat baru terregistrasi di Amerika, maka akan lebih mudah pada saat akan dipasarkan di negara lain. Karena registrasinya lebih mudah dibanding dengan di Amerika. Dokter-dokternya canggih, ilmu kedokterannya juga luar biasa, ilmu kesehatan lainnya juga luar biasa.
Tetapi begitu kena COVID-19 terlihat bagaimana jeleknya sistem kesehatan di Amerika. Ya. Jadi adik-adik sekalian sekarang tidak perlu mengakui Amerika itu paling top. Ya. Dari sistem kesehatannya sudah sangat terlihat mereka itu kalah dengan negara-negara lain. Ya. Di samping kalau kita kan selalu berpikiran orang Amerika itu hebat-hebat, ya, pendidikannya hebat dan sebagainya. Tetapi ternyata tidak, ya, seperti orang kita juga, ya. Maksudnya sebagian dari orang kita sulit diatur, ya. Pada saat COVID itu sampai polisi itu sampai memaksa orang untuk vaksinasi di Amerika, ya. Jadi sampai melakukan pemaksaan karena orang sana itu ternyata lebih norak dibanding kita, ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi informasi bahwa ternyata orang Amerika itu seperti itu, ya. Di samping sekarang juga ekonominya sudah mulai hancur-hancuran, ya. Saya terakhir ke Amerika itu tahun 2015. Sama dengan kita di perempatan jalan gitu, ya. Itu banyak gelandangan juga yang minta-minta, ya. Kalau di Hollywood kan bagus-bagus. Pada kenyataannya di perempatan jalan itu banyak orang minta-minta. Kemudian daerah-daerah tertentu itu sangat kumuh, ya. Kemudian yang tunawisma di beberapa kota itu juga sangat tinggi, ya. Saya di Jepang 6 tahun, itu di Tokyo itu di Shinjuku, kalau nanti adik-adik ke Jepang di beberapa stasiun besar itu dulu juga ada gelandangan. Nah, kemudian oleh pemerintah kota itu dibuat supaya tidak untuk tidur itu dibuat tiang-tiang runcing sehingga tidak bisa untuk tidur. Nah, kalau di Amerika itu ya di jalan di trotoar itu namanya rumah gelandangan itu banyak sekali, ya. Yang kedua adalah pengguna narkotika, ya. Mungkin adik-adik sekalian pernah lihat video-video yang kayak zombie itu, ya. Nah, itu adalah orang-orang yang memang ketagihan narkotik, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi ya begitulah Amerika sebenarnya, ya. Jadi tidak bagus-bagus amat dibanding kita, ya. Hanya memang karena dulu-dulu, ya, tahun 60-an itu maju-majunya Amerika sampai tahun 80-an. Mungkin tahun 90-an itu masih, ya, teknologi itu berkembang dari Amerika, termasuk ya smartphone yang adik-adik pakai itu juga iPhone itu dari Amerika. Meskipun sekarang produksinya sebagian besar di Cina, Taiwan, kemudian Vietnam, ya, bahkan di Malaysia, ya. Nah, ini tentu menggambarkan kita data-data seperti ini, dashboard seperti ini, kalau tidak ada proses digitalisasi tentunya akan repot, ya. Demikian juga nanti misalnya Bu Rektor punya dashboard, ya. Jumlah mahasiswa S1 psikologi berapa itu bisa terlihat, ya. Kemudian dosen yang sudah pangkatnya lektor itu berapa, yang lektor kepala siapa saja itu bisa dari dashboard beliau, ya. Tentu nanti saya kira mudah-mudahan sudah ada yang disiapkan oleh teman-teman dari IT, ya. Oke, baik. Kemudian ini, ya, seperti tadi saya sampaikan, ternyata di Amerika itu juga ngaco juga, ya. Misalnya yang hijau, ya. Jadi kematian yang sebenarnya bisa dicegah, tetapi karena kesalahan penanganan medisnya, ya, itu sampai berapa itu? 200.000 per tahun.
200.000 per tahun. Itu karena salah medical errornya, ya, medical error. Berapa dana yang hilang karena kesalahan? Itu 19,5 miliar dolar. Ambil saja $1 itu 10.000, meskipun sekarang 16.000 ya, kalau nggak salah 16.000. $1 itu 16.000. Kalau $1 berapa? 10.000. Kalau itu 19,5 miliar dolar, berarti 190 triliun rupiah ya, yang salah karena medical error. Ya, medical error itu ya dokter, farmasis, bidan, perawat terlibat ya. Tapi ada yang nyeletuk gitu. Itu yang penyebab utamanya dokter. Enggak, terlibat. Pokoknya yang ada kaitannya dengan penanganan kesehatan ya itu yang salah ya. Kemudian ada 30% ya penanganan kesehatan yang sebenarnya tidak diperlukan ya, sama dengan di kita ya, dokter gitu ya, misalnya infeksi batuk-batuk ya, kalau sudah demam itu berarti ada infeksi ya, supaya nanti pasiennya datang kembali dan punya reputasi baik, maka diberikan obat antibiotik berbagai macam ya. Nah, itu sebenarnya kan tidak perlu ya. Jadi kalau batuk belum ya, meskipun nanti lama-lama jadi infeksi kalau radang dan lain sebagainya. Tapi kalau masih ringan itu tentu tidak perlu pakai antibiotik ya. Nah, kalau sudah infeksi itu juga nanti antibiotiknya ya cukup satu saja, tidak perlu banyak. Istilahnya Pak dokter atau Ibu dokter itu pakai bom ya supaya langsung sembuh. Kalau langsung sembuh kan nanti kita persepsinya wah dokter itu hebat sekali, bisa sekali berobat kita sembuh. Padahal karena diberi obat yang banyak, nanti konsekuensinya terkait resistensi dan lain sebagainya ya. Oke. Nah yang tadi ini medical error, yang over treatment itu lebih besar lagi ya. Kalau tadi 190 triliun, kalau 200 saja lah di tengah-tengah antara 158 sampai 226. Ambil tengahnya 200 triliun ya. Nah, kalau 200 triliun itu berarti 200 miliar dolar berarti 2.000 triliun ya. Coba APBD Banda Aceh berapa? Ada yang tahu nggak? Coba browsing. APBD Pemprov Aceh berapa triliun? Nah. Berapa? Ya, kemudian kegagalan tadi yang karena dokter, perawat, farmasis, bidan itu tidak melakukan komunikasi yang efektif, koordinasi yang efektif, maka juga menyebabkan kerugian. Ya, sekian triliun ya. Berapa APBD-nya? Ketemu enggak? Berapa? Nah, 50 triliun lah ya. 50 triliun. Tadi yang ini yang over treatment setahun 2.000 triliun ya. Jadi 50 triliun itu hanya sekian persennya kan, 5% dari kesalahan dari over treatment ya. Jadi oleh karena itu tentu proses digitalisasi supaya semua provider kesehatan itu bisa bekerja sama dengan baik, informasi itu juga akan berlangsung dengan baik, maka diperlukanlah digitalisasi, khususnya transformasi digital di bidang kesehatan.
Oke. Nah, ini nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Adik-adik TOEFL-nya berapa? Bahasa Inggrisnya nanti saya belajar ya. Jadi ini karena saya kutip langsung dari WHO, semuanya pakai bahasa Inggris ya. Jadi apa itu digital ya? Kemudian kesehatan itu kan tidak hanya fisik tapi mental ya, spiritual itu sudah masuk. Kalau di sini tidak masuk spiritual, tapi mental, fisik, mental, sosial. Tapi kalau orang beragama tentu spiritual ya. Nah, spiritual yang sehat tentu tidak sampai munafik ya. Nah, adik-adik sekalian nanti udah belajar lah tentang munafik ya. Apa yang tidak boleh dan sebagainya. Jadi digital health tentu bagaimana kita melakukan digitalisasi atau menginterpretasikan data-data kesehatan dalam bentuk digital sehingga lebih mudah untuk dikomunikasikan, tidak hanya untuk orang kesehatan saja tetapi juga untuk masyarakat umum itu supaya lebih mudah membacanya. Dalam hal ini tentu teman-teman dari kesehatan masyarakat akan lebih mudah ya, karena bidangnya ya cakupannya lebih luas ya. Kalau farmasis itu kan tentu hanya menangani bidang farmasi saja. Tapi kalau kesehatan masyarakat tentu merangkum apa yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Oke. Nah, sehingga kalau bahasa Inggrisnya ya, jadi digital health ini ya semua konsep dan aktivitas yang merupakan interaksi atau interseksi antara IT ya maupun yang komunikasinya itu yang diterapkan. Nah, adik-adik sekalian saya kira satu sehat salah satunya itu adalah bagaimana Kementerian Kesehatan berupaya ya. Nah, di sini yang menjadi tanda petik warning peringatan tentunya adalah data-data medik kita ya. Data-data kita itu betul-betul harus dijamin keamanannya ya. Nomor HP kita itu kan sudah kemana-mana ini ya. Terutama untuk yang sudah bekerja ya. Itu ada oknum-oknum yang memperjualbelikan nomor HP kita ya. Sehingga tidak heran Bapak Ibu sekalian itu dapat WA, dapat telepon dari bank menawarkan berbagai macam pinjaman, termasuk pinjaman online ya. Nah, tentu pinjol itu kalau bisa dihindari ya. Demikian juga judi online ya. Kalau untuk Provisi Asa tentu alert ya atau security screeningnya tentu lebih kuat ya. Meskipun banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam mendampingi bandar-bandar judi online. Nah, digital health di sini tentu banyak hal ya, pemanfaatan baik softwarenya maupun fasilitas fisiknya yang dimanfaatkan untuk melakukan digitalisasi ya. Jadi data-data misalnya nanti adik-adik ke rumah sakit ya, data klinis kita tentu nanti disimpan ya, yang bisa harusnya nanti sesama tenaga kesehatan yang terkait itu harusnya bisa mengakses data kesehatan kita ya. Tentu dengan proses keamanan yang tentunya diizinkan dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan ya. Kalau dulu itu kan kalau kita mau biasanya kita ke rumah sakit A, kemudian suatu saat kita akan ke rumah sakit B, maka kita akan pinjam data medis kita ya ke rumah sakit A untuk
dipinjamkan ke rumah sakit B untuk dibaca secara keseluruhan. Ya, kalau sekarang harusnya dengan digitalisasi rumah sakit B itu juga bisa mengetahui background kesehatan kita. Ya, jadi tidak perlu pinjam rekam medis dari rumah sakit sebelumnya. Ya, oke. Nah, ini secara umum ya, jadi tidak hanya membuatnya, tetapi masyarakat umum tentu harusnya bisa mengakses ya. Nah, akses ini untuk data-data tertentu juga tentunya harus melalui proses security yang menjamin data pasien ya, sehingga data pasien itu betul-betul hanya pihak-pihak tertentu yang yang diizinkan sama si kita sendiri yang punya datanya ya. Seperti data atlet ya, contoh ya, data atlet pelari, misalnya ada pelari kita yang juara Asia gitu ya, itu kalau tidak aman kita itu bisa diakses ya. Misalnya sistem latihan kita itu kan tercatat ya, kalau dulu memang catatnya manual, tapi kalau sekarang tentu pada saat training atau di pusat pelatihan ya, pusat pelatihan khusus untuk menghadapi event tertentu, itu kan ada treatment baik oleh dokter kesehatan maupun oleh pelatih. Nah, kalau itu tidak terjaga sekuritasnya, maka bisa diakses oleh negara lain untuk meniru ya. Demikian juga data-data kesehatan lainnya ya, terkait doping dan lain sebagainya, itu tentu hal yang sangat mahal kalau data-data itu tidak dijaga keamanannya ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kenapa WHO dan juga kalau di kami asosiasi Asosiasi Farmasi Internasional itu menganjurkan bahwa di dalam proses pendidikan khususnya S1 dan profesi itu dikenalkan dengan digital health technology ya, karena ini ya manfaatnya ya. Aksesibilitas ya, jadi kalau kita ke rumah sakit atau ke dokter, tentu dokter suatu saat nanti tidak perlu bertanya ke kita lagi sejarah penyakit kita ya. Kadang-kadang kan kita malu juga ditanya sakit apa gitu kan. Nah, jadi dokter itu dengan SSO ya, single sign dengan satu login, maka bisa membaca data kita, sejarah kesehatan kita, sehingga di samping penyakit atau sakitnya pada saat itu, tapi sudah bisa membaca data-data sebelumnya, sehingga misalnya dokter pada saat akan memberikan resep dokternya, resep obat, itu juga sudah tahu apa yang alergi, obat apa yang alergi dan lain sebagainya sudah tercatat di situ ya. Mungkin tinggal mengkonfirmasi ya, jadi tidak bertanya lagi, cuma mengkonfirmasi apakah ibu bapak alergi antibiotik turunan penisilin gitu ya, mengkonfirmasi seperti itu. Kemudian untuk kesehatan ya, jadi tidak hanya lokal tetapi juga bisa mengcover secara nasional ya. Jadi mudah-mudahan database yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan itu bisa menjadi modal dasar ya. Dan data ini mahal sekali adik-adik sekalian ya. Karena nanti kalau data ini dibeli sama industri farmasi, nanti bisa ketahuan di Indonesia itu penyakit utamanya apa ya. Nanti industri farmasi itu kalau yang dari luar negeri sudah tahu apa yang harus dijual di Indonesia ya. Kalau bagi pemerintah dan juga industri dalam negeri nanti sudah tahu bahan baku apa yang harusnya diimpor untuk diproduksi menjadi sediaan farmasi di Indonesia
seperti itu ya. Kemudian tentu tadi ya, untuk proses peningkatan pelayanan kesehatan, baik itu nanti mempercepat layanan, tapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, medical error itu harusnya nanti makin menurun ya kasusnya. Kemudian over treatment itu juga nanti harus bisa ditekan ya. Apa over treatment yang selama ini terjadi? Misalnya tadi memberikan obat berlebihan ya. Kemudian penanganan dokter yang harusnya tidak dilakukan malah dilakukan ya, itu. Dan tentu dari segi finansial ya, nantinya akan menurunkan biaya kesehatan. Itu yang utamanya tentu. Nah, ini nanti juga adik-adik sekalian bisa baca lebih detail ya. Jadi apa yang dihadapi saat ini ya? Yang dihadapi saat ini apa? Misalnya insufficient supply of commodities. Misalnya obat-obatan ternyata suplainya itu kurang baik ya. Maka digital health intervention-nya apa yang perlu dilakukan ya? Misalnya untuk komoditas kesehatan tertentu, apakah itu alat kesehatan ya? Untuk praktek dokter misalnya atau obat, maka itu harus ada notifikasi, ada remindernya. Jadi kalau di Banda Aceh yang kurang apa ya, sehingga sebelum terjadi kekurangan atau kelangkaan itu sudah ada peringatan, sehingga proses pengadaan barang dan lain sebagainya sudah mulai berjalan lebih dulu ya, itu. Kemudian contoh yang ketiga, akses data ya, akses data misalnya sulit ya atau sangat kurang, maka proses digitalisasi dan juga proses penyimpanannya yang aman ya, maka itu perlu dilakukan ya, intervensinya yang kemudian memudahkan akses ya, sampai nanti hal-hal yang memang perlu dilakukan ya, misalnya electronic medical record ya, yang sebelumnya manual di kertas dan sebagainya, lakukan digitalisasi ya. Adik-adik nanti kalau untuk riset-riset tertentu itu ada data-data pasien yang tentu tidak dituliskan pasien, nama pasien dan sebagainya. Ada yang bisa diakses ya untuk keperluan riset. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Tapi itu data asli. Misalnya data pasien penyakit gagal ginjal ya. Adik-adik sekalian ingin tahu tuh penyebabnya apa, kemudian berapa durasi terapinya dan lain sebagainya, itu adik-adik sekalian sudah ada data-data yang sudah bisa diakses oleh adik-adik sekalian. Tapi ada yang berbayar tentunya, ada juga yang free. Nah, kalau yang free tentu jumlahnya terbatas ya, termasuk variasinya itu juga terbatas ya. Makanya data itu sangat mahal karena bisa dijual ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini kategorinya ya, apa namanya, sistem digital health ya. Ini ada berbagai macam yang apa namanya, tentu nanti ini yang harusnya Kementerian Kesehatan dan juga dinas-dinas kesehatan yang apa namanya memfollow up untuk apa namanya mengkategorisasi sistem apa namanya digital health ini. Ya. Nanti adik-adik sekalian kan ada yang bekerja di dinas kesehatan, ada juga yang di apa Kementerian Kesehatan pusat dan lain sebagainya. Nah, siapa tahu nanti apa namanya tentu harus bekerja sama dengan orang IT dan sistem informasi. Ya, kalau dikerjakan sendiri waktunya habis,
adik-adik harus belajar dulu ya, S2 atau S3 bidang IT dan sistem informasi ya. Nah, ini penggunanya ya, mulai dari kita ya, ya yang paling gampang kita menggunakan satu sehat itu ya. Kalau yang dijual itu untuk ngukur apa, kadar gula ya, kemudian tekanan darah, itu kan bisa lewat smartphone kita ya, itu berbayar. Mulai dari yang free seminggu ya, tapi nanti harus berbayar ya. Nah, suatu saat nanti adik-adik sekalian mungkin yang dari Kesmas atau dari kebidanan keperawatan bisa juga nanti membuat aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, Anda sudah nanti jadi bisnismen juga ya. Inovasi yang seperti itu di samping tentu nanti bisa dijual ya, tapi untuk universitas tentu nanti paten dan lain sebagainya itu bisa menaikkan kinerja dari program studi dan universitas. Nah, ini contoh yang vaksin ya, beberapa waktu yang lalu, meskipun ya seperti tadi saya sampaikan, orang Amerika itu juga ada yang mengatakan ya vaksin itu tahayul. Ya, sama di kita juga banyak ya. Apakah itu COVID itu ada atau tidak gitu. Nah, itu juga masih ada juga saudara-saudara kita yang tidak percaya. Di sini ada yang, kalau yang adik-adik mungkin tidak ada yang terkena COVID ya. Ada? Enggak ada ya. Kalau saya, Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh, mungkin ada yang kena juga ya. Tapi alhamdulillah seleksi alam ya, kita masih diberikan kesehatan. Artinya kita masih diberikan waktu untuk lebih banyak beribadah dan mengabdi kepada yang Maha Kuasa ya. Mudah-mudahan yang sudah diambil duluan itu juga meninggalnya bisa kategori jihad ya, karena meninggal karena penyakit. Oke, nah jadi tantangannya sekarang terkait dengan digital health technology ya, tentunya tidak hanya kita sebagai pengguna, tetapi juga bagaimana pemerintah menjamin keamanan data digital kita, kemudian bagaimana pemain-pemain di bisnis ini juga menjaga kerahasiaan data-data kita ya. Itu tentunya menjadi hal yang sangat penting. Di samping tentu sinkronisasi data yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan, apakah itu oleh rumah sakit atau oleh dokter praktek dan lain sebagainya, tentu menjadi tantangan, khususnya kalau di kita tentu tantangan pemerintah. Lebih khusus lagi adalah Kementerian Kesehatan. Ya. Oke, nah ini. Kemudian terkait dengan artificial intelligence ya. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah AI ini kecerdasan buatan? Kalau Anda baca Kompas itu mereka menggunakan bukan kecerdasan buatan, tapi akal imitasi. Supaya singkatannya tetap AI. Jadi akal imitasi ya. Karena apa? Karena memang meniru akal manusia, kecerdasan manusia, ya. Tapi kalau kecerdasan itu ada kecerdasan kalau di agama ya, tentu ada kecerdasan rohani dan kecerdasan fisik, kecerdasan mental, kecerdasan akal, ya. Nah, iya. Pertanyaannya apakah AI ini menjadi threat ya, artinya hal yang negatif atau menjadi tantangan atau oportunitas, kesempatan bagaimana kita menggunakan AI ini untuk keperluan bidang kesehatan ya. Ini ilustrasinya sangat menarik ya. Jadi robot dengan adik ya. Ini yang
sangat-sangat signifikan tentunya adalah teman-teman dokter. Ya, teman-teman dokter ini tertantang sangat-sangat luar biasa dengan kehadiran AI ini. Ya, makanya ada kata-kata sakti, kata-kata yang sering muncul adalah will AI replace doctors? Ya, tentu juga tenaga kesehatan yang lain. Ya, tadi digital technology, artificial intelligence tentu tidak lepas juga otomatisasi. Ya, robot ini kan hasil otomatisasi. Ya, sistem teknologi informasi, ya, kemudian artificial intelligence yang kemudian digabung dengan otomatisasi dalam bentuk robot cerdas yang bisa berbicara. Ya, di beberapa restoran atau di beberapa hotel yang membersihkan kamar itu, terutama baru lantai, itu adalah robot. Ya, seperti mesin pembersih cleaning vakum ya, pemvakum itu yang bisa dikontrol, ya, dia membersihkan kamar yang sudah ditinggalkan oleh tamu, nanti masuk, ya, membuka pintunya dan lain sebagainya, membersihkan kamarnya. Itu juga salah satu contoh robot yang sederhana, ya, tetapi tentu sangat membantu manusia. Nah, AI ini juga tentunya harus bisa dimanfaatkan oleh kita semua tenaga kesehatan. Tidak hanya dokter yang tertantang, tetapi tentu bidang-bidang kesehatan yang lain itu juga harus punya perhatian terhadap ini. Ya, oleh karena itu WHO sendiri juga sudah mengeluarkan guidance, ya, yang berkaitan dengan etik dan governance yang berkaitan dengan AI di bidang kesehatan. Ya. Oke, ini definisinya, ya, adik-adik nanti baca. Ya, jadi apa AI itu? Tentu yang belum ada di AI itu tentunya perasaan, ya, perasaan. Kalau kita kan menyalami, ya, robot bisa dibuat juga. Jadi pada saat bersalaman dengan orang sambil senyum itu bisa, ya. Tapi ya tidak alami, ya, tidak alami seperti manusia. Kalau manusia kan sangat kondisional. Salaman kalau lagi bahagia senyum, tapi kalau lagi sedih atau lagi emosi merengut, apa ya, masam gitu, ya, merengut itu bahasa Jawa, ya, masam, ya. Jadi salaman tapi tidak senyum, ya, padahal senyum itu kan ibadah, ya, bukan Mas, ya, senyum kita asal jangan senyum-senyum sendiri aja, gitu kan. Oke, ini per definisi, ya. Jadi dan yang sangat bermanfaat saat ini adalah bagaimana AI ini bisa mengolah data dalam jumlah besar, ya. Ada beberapa contoh, ya. Nah, kalau ini turunan-turunannya, ya, yang kemudian nanti sampai dimanfaatkan untuk menyusun AI. Ya, jadi ChatGPT, ya, sekarang kalah dengan DeepSeek, ya. Maksudnya dari segi biaya, DeepSeek itu gratis gitu. Kenapa ChatGPT itu mahal? Karena dia tujuannya memang komersial. Tapi memang bagus juga, ya. Jadi Cina itu selalu men-challenge Amerika atau ya Barat, ya, negara-negara Barat, ya, yang ya mungkin karena sosial sama komunis itu beda, ya. Seperti di Jepang sistemnya adalah sosialis, ya. Jadi bahwa masyarakat itu harus sejahtera, ya. Kalau kita itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau di Jepang itu yang kaya itu adalah negaranya. Jadi negara itu punya kekayaan yang tinggi, tapi masyarakatnya itu sangat sedikit yang kaya, rata-rata, ya. Kalau di kita negaranya miskin, tapi konglomerat tertentu yang sering adik-adik dengar sebagai
kelompok elit oligarki itu yang punya kekayaan satu orang itu sama dengan kekayaan berpuluh-puluh juta orang. Nah, sehingga kalau ada apa namanya aplikasi yang kemudian gratis tentu banyak dimanfaatkan oleh orang. Ya, nah, kalau gratis tentu ada kekurangannya. Ya, seperti tadi ada yang aplikasi berbayar, ada aplikasi yang tidak berbayar. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Itu ya. Oke. Nah, ini. Jadi dokter-dokter ya itu kalau sudah punya data pasien tinggal mengkonfirmasi saja. Jadi yang nanti membuat rangkuman hasil diagnosa kesimpulannya seperti apa itu bisa dengan bantuan AI ya. Jadi dokter itu mengkonfirmasi saja kalau datanya seperti ini, kesimpulan diagnosanya seperti ini. Nah, tentu akan lebih cepat ya. Jadi proses diagnosanya akan lebih cepat. Meskipun saat ini mungkin masih berlangsung ya. Contohnya begini, dokter di Amerika atau di Eropa, kalau orang sana kan sangat ini, beda dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang itu senang lembur, ya, makanya dikenal sebagai pekerja keras, ya. Meskipun efisiensinya mungkin juga kurang, ya. Jadi kalau pekerjaan itu kalau bisa diselesaikan sekaligus, ya. Tapi kalau orang Amerika, orang Eropa, yang utama adalah waktu istirahat, ya. Jadi kalau sudah jam 5 sore, memang kalau misalnya jam kerjanya, shiftnya itu memang dari pagi sampai jam 5 sore, maka dia akan berhenti. Apapun pekerjaan itu masih ada, dia tinggalkan. Kalau melakukan operasi bedah, maka sudah dihitung bahwa bedahnya itu dia akan selesai jam 5 itu sudah selesai. Ya. Demikian juga pengolahan data. Jadi kalau belum selesai ya ditinggal saja. Nah, untuk mengatasi seperti itu, maka banyak dokter di Amerika dan juga di Eropa itu hasil diagnosanya itu, data-data diagnosa itu dikirim ke perusahaan-perusahaan jasa pengolah data. Ada di mana kira-kira adik-adik sekalian? Di negara mana kira-kira? Yang orangnya pinter-pinter. Nah, bukan Cina, ternyata di India. Jadi data itu dikirim ke India. Tapi tentu atas ada perjanjian yang sangat ketat, ya. Jadi tidak boleh menyalahgunakan data. Dan itu sangat tinggi dendanya kalau menyalahgunakan data itu. Jadi pada saat dokter Amerika itu pulang, itu data itu sama rumah sakit di Amerika dikirim ke India, atau data orang Eropa sudah sampai jam 5 sore dikirim ke India. Nanti oleh perusahaan jasa pengolah data orang India akan diolah orang India. Nanti pada saat dokter itu datang di Amerika pagi jam 8, itu data interpretasi diagnosa itu sudah ada. Sebelum ini ya, sebelum AI itu punya kemampuan yang luar biasa. Nah, tentu sekarang lebih mudah lagi, ya. Tentu harganya lebih turun lagi. Dengan adanya ini, maka pekerjaan jasa pengolah data itu menjadi lebih murah. Kalau lebih murah, tentu biaya berobat kita itu juga harusnya turun, ya. Karena ada fasilitas yang memang mempermudah, yang akhirnya bisa menurunkan biaya kesehatan. Nah, salah satunya adalah bagaimana digital technology maupun AI ini kemudian dimanfaatkan untuk membantu diagnosis, sehingga di samping cepat itu juga nanti biayanya, konsekuensinya atau turunannya itu menjadi lebih murah. Oke.
Nah, ini revolusi apa namanya untuk diagnosis ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi dengan tentu atas referensi pengukuran atau diagnosa yang berjuta-juta data, itu kemudian oleh AI itu kemudian dikategorikan, ya. Penyakit kalau begini maka kategori seperti ini penyakit berat. Kategori B penyakit sedang. Kategori C ya cukup rawat jalan. Ya seperti itu, sehingga semua data X-ray, CT scan, MRI dan sebagainya itu semuanya kemudian bisa diolah dalam waktu yang cepat dan bisa diambil kesimpulan dengan akurasi yang sangat tinggi, ya, dengan bantuan AI, ya. Ini yang kata-kata di bawah yang sangat penting. Kemudian juga untuk genetik analisis. Kalau dulu kita sudah pakai sistem komputerisasi, ya. Komputerisasi itu juga sudah cepat. Tapi dengan adanya AI ini, pengolahan data genetik itu menjadi lebih cepat lagi, ya. Ini memang suatu revolusi yang memang harusnya menjadikan hidup kita lebih mudah. Kalau hidup kita lebih mudah, harusnya jadi kita bisa lebih banyak beribadah, ya. Itu yang harusnya seperti itu, ya. Cuma sekarang juga tingkat pengangguran itu tinggi. Ini yang jadi bikin susah juga, ya. Jadi harusnya pemerintah punya komitmen bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, ya, sehingga lulusan-lulusan baru itu juga tidak mengalami kesulitan. Ya, jadi lulusan kita per tahun sarjana seperti apoteker itu per semester yang uji kompetensi itu sudah sekitar 6.000 sampai 7.000, ya. Kalau lapangan pekerjaannya itu mungkin tidak lebih dari 50%, ya. Artinya kan kita juga harus bisa bekerja mandiri, ya. Ini yang kita tentunya mendoakan mudah-mudahan pemerintah itu makin kreatif, inovatif di dalam menciptakan lapangan kerja untuk alumni-alumni baru, ya. Oke. Nah, demikian ini yang contoh. Tadi kan ada MRI, ada X-ray dan lain sebagainya, ya. Jadi ini tentunya berasal dari ribuan bahkan jutaan data yang sudah dikompilasi, sudah dibaca, kemudian sudah dikategorisasi seperti tadi, ya. Jadi misalnya untuk radiologi maka ketahuan apakah ini kanker atau ini pneumonia biasa atau ini infeksi TBC, ya. Jadi sudah bisa dibaca. Maksudnya dari data radiologi ini nanti dokter lebih mudah, ya. Dokter itu kan dokter yang baca ronsen itu sebenarnya kan sudah disediakan lampu, ya. Tapi kalau dokter-dokter sepuh itu masih pakai terawang gini, ya. Nah, dengan AI ini tentunya sangat membantu, ya. Jadi dokter-dokter itu untuk mengambil kesimpulan diagnosa itu akan lebih cepat, ya. Demikian juga untuk operasi, ya, operasi jarak jauh, ya, yang sudah terlaksana dan jarak jauh itu adalah dokternya di Cina, yang dioperasi itu di Eropa, ya. Nah, tentu jaringan 4G-nya atau 5G-nya itu harus lancar, ya. Kalau nggak lancar, sini sudah menggerakkan ke depan, alatnya masih menggerakkan ke belakang, nanti ya salah operasi, ya. Ini yang mungkin bagi adik-adik yang sering mendengarkan musik, meskipun ada beberapa catatan ya musik. Kalau yang bermain musik live, ya, orang Indonesia main musik sama orang Brasil, orang Eropa, orang Rusia bersamaan,
itu syarat dari jaringan komunikasinya 4G atau 5G ya, 5G ya. Itu harus betul-betul baik ya. Sehingga musiknya itu sinkron ya. Jadi sini main gitar, sana main piano itu nyambung ya. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan suaranya gitu. Nah, kalau musik tidak apa-apalah. Tapi kalau operasi seperti ini ya sangat berbahaya. Kalau apalagi listriknya mati. Listriknya mati atau satelitnya lagi error, itu tentu tidak boleh ya. Oke, ini juga hal yang luar biasa. Ini contohnya adalah bedah tulang ya, bedah tulang yang dilakukan jarak jauh dan menggunakan robot tentunya ya. Dokter atau tenaga kesehatan yang lain itu hanya mensupport ya, akhirnya seperti itu ya. Oke, demikian juga untuk mata ya, mata itu juga nanti kelainan-kelainan matanya itu karena apa? Ini karena glaukoma atau karena tekanan darah tinggi atau kadar gulanya yang tinggi ya. Tentu nanti bisa membedakan dari sekian data pasien yang sebelumnya yang diolah untuk acuan di dalam memberikan atau sebagai arahan nanti dokter menyimpulkan hasil diagnosa ya. Oke. Nah, ternyata dari survei ya, dari survei di Amerika, pasien itu masih tetap kalau lebih yakin itu datang ke dokter asli, bukan dokter AI. Meskipun untuk pertanyaan bertanya itu kan sangat hemat ya, bisa bertanya, bisa tanya obatnya, tanya sakitnya apa ya dan lain sebagainya. Tetapi pasien itu masih punya kalau kita namanya sugesti. Ya. Kan adik-adik sekalian misalnya sakit kepala, ada yang minum Paramek, ada yang minum Panadol, ada yang minum Stopcool dan lain sebagainya. Itu kan sugesti ya. Sama-sama isinya paracetamol 500 mg. Tetapi misalnya saya lebih sugesti saya itu lebih milih Stopcool daripada Paramek. Demikian juga adik-adik sekalian. Bisa seperti itu ya. Jadi ternyata pasien itu memang masih lebih yakin kepada dokter asli dibanding dengan dokter AI. Dokter AI itu juga sudah sangat hebat ya. Oke, inilah namanya manusia, karena manusia itu masih punya perasaan dan punya akal dan punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh mesin ya, seperti itu. Oke, nah sehingga ada di sini ya kesimpulannya, AI will not replace doctor ya. Jadi dokter itu tidak bisa diganti oleh AI ya. Tetapi dokter yang tidak memanfaatkan AI akan ketinggalan ya. Nah, demikian juga tenaga kesehatan yang lain ya. Nah, kalau di farmasi itu kami dari 2018 itu memang sudah kalau FIP-nya sendiri 2021, Federasi Farmasi Internasional 2021 menegaskan bahwa digital health technology itu memang bagaimanapun harus dimanfaatkan. Dan oleh karena itu perlu dikenalkan selama pendidikan, khususnya pendidikan S1 atau sebelum profesi. Ya. Oke, ini robot. Robot di farmasi udah banyak. Ya, mulai produksi obat dan lain sebagainya. Ini saya tidak perlu sampaikan kurikulum, kemudian pedoman dan lain sebagainya. Nah, ada yang farmasi ya di sini. Ini saya jelaskan pendidikan farmasi itu juga berbeda-beda di tiap negara. Kalau di Indonesia kita pakai sistem sarjana akademik dulu, ya. Kemudian baru profesi apoteker untuk menjadi apoteker, ya. 5 tahun. Kalau di Thailand itu 6 tahun. Tetapi yang luar biasa yang harusnya ditiru kita, sistem penggajian di Thailand itu yang saya tahu sama dengan di Jepang. Jadi
sudah ada standar dari pemerintahnya. Jadi orang mengikuti lulus pendidikan itu 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Gaji dasar awalnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Siapa yang melanggar itu akan dikenakan sanksi hukum. Ya. Nah, jadi kalau di Jepang misalnya lulusan sarjana itu minimal berapa standarnya? Lulusan magister minimal berapa? Lulusan dokter berapa? Tidak bisa ditawar-tawar itu. Kalau di kita kan tergantung yang mau memberi pekerjaan atau perusahaan yang akan merekrut kita. Kadang-kadang kita negosiasi, bisa berkali-kali negosiasi untuk suatu harga gaji atau honor yang tertentu tiap bulannya. Ya. Tapi kalau di Thailand, di Jepang yang saya tahu persis karena saya lama di sana, itu sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga kita sebagai tenaga kerja baru atau yang baru masuk sebagai pekerja di suatu perusahaan atau institusi pemerintah juga bisa, maka sudah tertentu take home pay-nya berapa di samping honor-honor yang lain, ya. Nah, kalau di Thailand ini namanya uji kompetensi. Pendidikannya 6 tahun ada 2 kali, di akhir tahun ke-4 dan di akhir tahun ke-6. Kalau di kita di apoteker dan juga di profesi yang lain itu nanti setelah pendidikan profesi selesai baru ada uji kompetensi. Ya, memang ada 2 di kita ya, satu untuk kelulusan dari perguruan tinggi, satu lagi adalah untuk lisensi atau surat tanda registrasi tenaga kesehatan. Ya, oke. Nah, ini kurikulumnya yang di Thailand, tidak perlu. Nah, ini contoh yang di Saudi Arabia. Ini juga kurikulumnya sama dengan yang di Thailand, 6 tahun. Nah, ada khusus yang berkaitan dengan teknologi. Nah, ini yang di semester 1 skill komputer itu sudah diberikan, ya. Saya kira di sini juga adik-adik mendapat mata kuliah pengantar komputer, komputasi atau yang lain, ya. Kemudian nanti ada lagi, ya. Contohnya farmasi informatik system, ya. Jadi dia di semester 5 diberikan secara khusus. Di samping teori itu ada prakteknya juga. Nah, karena apa? Karena tadi untuk mengantisipasi pemanfaatan digital health teknologi, otomatisasi dan tentunya AI tadi. Ya, oke. Nah, kalau di proses penemuan obat ini sudah lama sekali, ya. Kita memanfaatkan big data, kemudian data analisis, data science, ya. Itu sudah sangat lama, ya. Kita dari tahun 80-an itu kita sudah menggunakan big data, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adik-adik supaya tahu, ya, kenapa obat itu mahal. Prosesnya itu, ya, kalau adik-adik lihat, satu obat untuk merilis, kalau yang cara tradisional itu bisa sampai 30 triliun rupiah. Tadi APBD Banda Aceh, Provinsi Aceh tadi sekitar 50 triliun. Nah, kalau itu ambil yang 20 triliun saja, berarti kan berapa? 0,40%-nya dari APBD Banda Aceh. Ya. Jadi untuk melonsing satu molekul obat itu kalau cara tradisional itu butuh sekitar 20 triliun. Nah, nggak tahu di sini ada nggak? Nah, nggak ada, ya. Tapi dengan bantuan digitalisasi dan komputerisasi itu sekarang biaya untuk melonsing obat itu berkisar antara 10 sampai 20 triliun molekul. 20 triliun rupiah, ya. Enggak kebayang, ya.
biayanya itu segitu mahal. Jadi lebih mahal dibanding biaya riset mobil. Ya. Untuk riset mobil itu gampang, baik mobil listrik maupun mobil dengan minyak. Ya. Mobil dengan sekarang gas hidrogen yang sedang diuji cobakan. Ya. Jadi sangat mahal. Nah, siapa yang membantu supaya harga terjangkau? Salah satunya adalah pemerintah melalui asuransi. Nah, sekarang ada asuransi yang memang dijamin oleh pemerintah, tapi sekarang ada juga tentu untuk penyakit-penyakit tertentu kita juga harus beli asuransi tersendiri. Ya, oke. Nah, memang terbukti adik-adik kenapa biaya mahal itu karena biaya riset yang dikeluarkan Pfizer itu adalah yang paling kaya untuk tahun 2022 ya. 2022 penerimaan Pfizer itu dari perusahaan besar ya, itu yang paling tinggi ya. Berarti 910 triliun rupiah setahun ya, 910 triliun rupiah. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk riset di tahun yang sama adalah 120 triliun rupiah. Ya. Nah, saya dosen ya adik-adik pernah menerima dana paling besar itu 2 miliar per tahun. Ya, 2 miliar per tahun. Ada obat yang paling murah, kalau tadi kan 10 sampai 20 triliun ya, setelah menggunakan fasilitas komputasi. Tapi ada yang sangat beruntung, satu obat, maksudnya obat seperti paracetamol, kita kenal sebagai small molecule, molekul kecil, itu dengan biaya 150 miliar, itu bisa di launching sebagai obat. Kalau saya sampai sekarang misalnya menerima dana 2 miliar per tahun, itu pun saya terima dana 2 miliar per tahun itu antara 2009 sampai 2014. Sekarang sudah enggak pernah lagi dapat segede itu. Ya. Kalau saya dapat dana penelitian 2 miliar per tahun, artinya saya harus melakukan riset 150 miliar bagi 2, 75 tahun. Jadi sejak saya lahir sampai saya jadi profesor, itu saya udah harus melakukan riset tentang satu molekul supaya molekul itu bisa jadi obat. 75 tahun ya. Umur kita umat Rasul katanya kan antara 60 sampai 70 ya. Kalau itu 75 berarti kita harus berkomunikasi sama malaikat siapa? Israel. Ya, malaikat Israel betul. Malaikat Israel ya, jadi minta tambahan 5 tahun lagi supaya obatnya jadi, atau 6 tahun lagi lah, jadi 75, 1 tahun untuk melakukan registrasi ke Badan POM ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi makanya sampai saat ini belum ada obat yang ditemukan di Indonesia. Sebagian besar ya di negara-negara maju. Meskipun saya tetap bercita-cita karena itu bidang saya, ya. Oke. Nah, pemanfaatkan di bidang nursing, ya, nurse, keperawatan. Ini juga cukup banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari AI, ya. Nah, ini poin-poin yang bisa berkaitan dengan nurse, ya, untuk pemanfaatan AI. Kemudian ini secara keseluruhan kesimpulannya, ya, banyak hal yang bisa dimanfaatkan, tentu untuk membantu praktek keperawatan di tempat prakteknya maupun tentu harus dikenalkan selama proses pendidikan. Kemudian untuk psikologi, ya, tentu itu lebih kalau di psikologi itu udah mungkin belajar dari kedokteran, ya, jadi banyak tool yang dimanfaatkan untuk membantu karena sama-sama untuk diagnosa, ya. Kalau di sini itu memang ya masalah psikis, ya.
Jadi kalau dokter itu kan lebih ke dokter kelainan fisik ya, kelainan jantung, kelainan hati dan lain sebagainya. Kalau ini kan kelainan mental ya. Nah, tetapi tentu bisa juga ya dari data-data pasien sekian ribu, sekian ratus ribu itu nanti bisa dikategorize ya, dikategorikan sehingga teman-teman dari psikologi nantinya bisa mempermudah atau mempercepat di dalam melakukan diagnosa kepada pasien-pasiennya. Ya, ini contoh-contoh aplikasi AI di bidang psikologi. Ya, nanti adik-adik sambil belajar bahasa Inggris baca. Ya. Oke, ini juga sama. Ya, jadi intinya AI itu kalau di di bidang berbagai bidang ya tentu harusnya bisa dimanfaatkan. Tetapi tantangan bagaimana kita merealisasikan atau memanfaatkan digital teknologi maupun AI untuk praktek kesehatan kita, tentu kita tetap harus bekerjasama dengan teman-teman yang ada di bidang teknologi informasi maupun di sistem informasi ya, maupun yang berkaitan dengan digitalisasi dan otomatisasi. Nah, ini kekurangannya ya, jadi memang membutuhkan biaya ya, tapi tentu sama dengan HP ya, smartphone Anda ya, jadi dengan berjalannya waktu tentu nanti akan makin murah. Sama dengan tes DNA ya, kalau dulu mungkin ratusan juta, kalau sekarang hanya beberapa juta saja sudah bisa ya, karena kemajuan teknologi terus berkembang. Sama ya, yang namanya teknologi itu harusnya mempermudah hidup kita dan juga tentunya sebagai fasilitas bagaimana kita nanti bisa melakukan ibadah lebih baik lagi. Ya, kalau zaman dulu naik haji itu pakai perahu, ya kapal yang bisa satu jalan itu 3 bulan. Kalau sekarang dengan 9 jam pesawat itu sudah sampai Jeddah. Ya, mungkin nanti seperti yang dikembangkan oleh Cina, itu Cina sedang mengembangkan pesawat yang dulu yang kecepatannya Concorde ya. Concorde itu kecepatannya 1,2 kecepatan suara. Cina itu sedang mengembangkan pesawat yang kecepatannya itu 9 kali kecepatan suara. Jadi mungkin nanti kalau ke Arab Saudi 2 jam itu udah nyampe. Ya. Nah, tentu nanti harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Ya, namanya teknologi bisa untuk kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, tapi bisa juga disalahgunakan oleh manusia untuk membunuh orang lain, untuk menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Tentu ini secara garis besar ya, tentu harus ada etika ya, seperti tadi di WHO itu ya mengeluarkan bagaimana beretika di dalam memanfaatkan digital teknologi maupun artificial intelligence. Oke, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan senang hati kalau adik-adik sekalian, Bapak Ibu ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Prof. Daryono Hadi Cahyono yang pastinya juga untuk hari ini yang pasti juga sudah memaparkan jadi tentang judul seminar ya, bagaimana kita bisa menyikapi pemanfaatan teknologi, dan tentunya juga Prof tadi juga sudah banyak memberikan ya itu advantage-nya atau juga disadvantage-nya dan juga bagaimana implementasinya, dan tentunya juga buat adik-adik mahasiswa nantinya ya dalam menerapkan itu juga untuk ke depan nantinya pada saat bekerja Prof ya. Nah, jadi saatnya sekarang, jadi seperti janji kita tadi di awal ya, untuk ada Q&A. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ada pertanyaan yang tentunya juga sesuai dengan seputar pemaparan dari Prof tadi ya, untuk seminar kita hari ini yang tentunya juga ini memberikan pengetahuan baru buat kita semuanya ya. Nah, dan tentunya juga dari case tadi,
apa yang terjadi juga di USA dan tentunya juga ini yang terutama di dalam dunia farmasi juga, bahkan untuk kedepannya itu juga semakin ditingkatkan lagi Prof ya. Nah dan tentunya juga buat adik-adik itu harus siap gitu. Nah jadi pastinya juga untuk melek dengan teknologi supaya juga kita tidak tergantikan dengan artificial intelligence atau juga AI nantinya. Oke, kita berikan 3 kesempatan buat adik-adik mahasiswa yang ingin menanyakan. Nah mungkin bisa dibantu sama Katia ya. Nah juga pertanyaannya silakan langsung ditujukan untuk Prof hari ini seputar tentang teknologi digital dan tentunya ini dan kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi di ilmu kesehatan. Nah mungkin ada tantangan-tantangan juga gitu ya. Nah atau juga mungkin pengen tanya pengalaman Prof juga selama studi boleh juga. Karena ini Prof ini mengambil PhD-nya di Keio University Japan ya. Atau juga di Jepang ya Prof ya. Nah oke kita mulai nih. Siapa yang ingin bisa langsung tunjuk tangan nanti dikasih mikrofonnya sama Kutia. Sebutkan nama ya dan tentunya juga mungkin semester berapa gitu boleh juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ula Putri Safrina. Biasa dipanggil Ula, saya semester 2, berasal dari program studi S1 Farmasi. Izin bertanya Pak, seperti yang Bapak paparkan tadi, bahwa kecerdasan buatan tersebut bisa mengolah data di instansi kesehatan. Di era digital sekarang Pak, di mana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Gen Z, terutama Gen Z, dalam gempuran AI untuk mengembangkan karirnya, apakah pekerjaan kefarmasian nantinya di masa depan akan digantikan oleh kecerdasan buatan tersebut Pak? Terus gimana sih kami sebagai Gen Z itu menyikapinya? Untuk pertanyaan pertama Pak. Nah untuk pertanyaan kedua nih, ruang lingkup farmasi itu kan luas ya Pak. Nah terus Ula ada baca di 2022 kasus tentang sirup beracun di mana kelebihan etilen glikol. Nah, kita sebagai farmasis, keterbukaan kita sebagai farmasis terhadap publik, terhadap pengetahuan kasus dan informasi pengelolaan obat tersebut itu seperti apa sih Pak? Demikian dari pertanyaan saya, senang dapat bertanya langsung kepada Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Anda sebagai generasi apa Z? Nah, kalau saya generasi apa itu ya? Generasi kolot. Ada di salah satu tulisan gitu. Generasi Anda dan juga generasi Y sebelumnya adalah generasi yang multi talent. Ya. Multi talent, kemudian salah satunya adalah kecepatan mengambil kesimpulan. Ya, tentu kesimpulan yang baik ya. Itu saya baca, itu saya presentasi dari atau publikasi dari pakar-pakar ekonomi dunia ya. Itu mengatakan seperti itu. Nah, tentu adik-adik sekalian punya kesempatan yang luar biasa. Meskipun adik-adik sekalian tidak mengetahui pengalaman kami yang segenerasi saya itu luar biasa. Saya SD itu tahun 70-an ya. Permainan-permainan itu masih manual ya. Bahkan kita bikin sendiri untuk main sehari-hari selepas sekolah dan lain sebagainya ya. Kalau Anda sekarang mungkin jarang bermain fisik ya, tetapi sudah pakai smartphone semua Oleh karena itu mungkin di sini saya juga menganjurkan adik-adik sekalian
untuk tetap menjaga kesehatan, khususnya kesehatan fisik itu perlu secara rutin berolahraga. Apalagi kakak-kakak yang laki-laki ya, yang adik-adik yang wanita, putri itu juga perlu secara rutin berolahraga ya untuk kesehatan. Nah, kesempatan untuk belajar lebih banyak, saya kira lebih luas bagi adik-adik sekalian, ya. Yang berkaitan dengan IT, ya. IT itu ya tadi ya mencakup digital teknologi, AI, ya. Saya kira peluang adik-adik untuk belajar itu lebih luas dan masih kesempatannya itu lebih banyak dibanding kami yang atau ibu-ibu di sini dosen. Saya kira sudah sudah banyak pekerjaan lain selain pekerjaan rumah. Adik-adik masih leluasa, masih sendiri dan lain sebagainya. Nah, kesempatan seperti ini tentu harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Baik itu belajar secara terstruktur, artinya struktur itu di sekolah, di tempat kuliah dan lain sebagainya, maupun yang tidak struktur, bisa di tempat kursus dan lain sebagainya, bisa belajar online, non degree yang online itu juga banyak ya, untuk meningkatkan atau menambah wawasan dan kompetensi yang berkaitan dengan digital teknologi dan artificial intelligence. Nah, di farmasi sendiri kalau tidak salah sudah ada asosiasi digital farmasi, ya. Kalau Anda cari browsing nama Stefanus Nova, nanti di situ beliau banyak bergelut tentang digital farmasi, ya. Anda bisa belajar banyak di situ dan pekerjaan ke depan. Selain yang ada di rumah sakit yang bertemu dengan pasien atau di industri farmasi yang akan bertemu dengan bahan baku obat, pengujiannya dan lain sebagainya, salah satu peluang yang lain adalah kita memfasilitasi aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk dunia farmasi dan juga dunia kesehatan yang lainnya, ya. Dan itu bisa di luar konteks substansi keilmuan farmasi, tetapi memanfaatkan nantinya aplikasi itu ilmu farmasi yang bisa diintegrasikan. Dan suatu saat kita tidak hanya sebagai praktisi yang substansi praktek kefarmasian tadi seperti di farmasi klinik, komunitas, rumah sakit, industri farmasi, tetapi juga kita bisa second side-nya adalah kita terlibat di dalam dunia digital farmasi, ya. Di situ bisa sebagai konsultan atau bisa tenaga ahli untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan aktivitas di digital farmasi, tidak hanya untuk marketing tapi juga untuk keperluan dokter, ya, mensupport dokter maupun apotek-apotek yang suatu saat nanti dengan aturan yang jelas dari Kementerian Kesehatan tentu melegalisasi bagaimana digital farmasi itu bisa untuk membantu pasien-pasien untuk mendapatkan obat yang secara legal itu sah, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi lupa pertanyaan. Yang kedua apa tadi? Oh ya tadi kasusnya itu ya. EDEG. Ya. Jadi sebenarnya ada aturan di farmakope, ya. Di farmakope bahwa semua bahan baku
tidak hanya sebagai bahan baku aktif, molekul aktif obat. Jadi kalau obat itu ya di semua formula, apakah itu sirup, itu tablet, injeksi, ya, kapsul, itu pasti yang pertama adalah zat aktifnya. Misalnya paracetamol atau penisilin, ya, atau amoxicillin dan sebagainya, itu zat aktifnya. Kemudian untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk stabilitas, untuk adik-adik untuk obat sirup buat anak-anak misalnya dibuat supaya tidak pahit dan lain sebagainya, maka di sediaan farmasi atau formula sediaan itu selain zat aktif itu namanya aditif, ya. Aditif itu bisa pengawet, kalau di tablet itu ada penghancur, ada glidan, ada pewarna, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau aturan dari kementerian maupun Badan POM, semua bahan yang digunakan sebagai obat maka harus diuji memenuhi syarat farmakope atau tidak. Ya, yang digunakan tentunya adalah yang memenuhi syarat. Memang ada keteledoran di kasus EG dan DEG tadi, ya. Jadi itu sudah lama sekali bahwa bahan pembantu atau tadi aditif itu tetap harus diperiksa, ya. Misalnya pelarut itu mengandung DEG berapa persen persyaratannya, ya. Nah, itu sudah sangat jelas, tetapi memang itu aturan lama kemudian tidak diingatkan secara terus-menerus oleh Badan POM, sehingga beberapa industri farmasi itu tidak melakukan pemeriksaan bahan pembantu tersebut. Kalau bahan aktifnya itu jelas ada di farmakope. Tapi kalau untuk bahan pembantu itu tidak selalu ada di farmakope Indonesia, tapi bisa ada farmakope Belanda, farmakope Eropa, farmakope Amerika dan lain sebagainya, ya. Nah, inilah salah satu kelemahan, ya. Ya, tidak hanya perusahaannya tetapi juga Badan POM ada kelemahannya juga. Mereka institusi tersebut tidak mengingatkan secara rutin bahwa semua bahan pembantu itu harus diperiksa kualitasnya. Kalau dengan kejadian itu kan kemudian keluar peraturan Badan POM, ya, bahwa semua bahan pembantu aditif itu semuanya harus diperiksa dan harus memenuhi persyaratan, ya. Nah, informasi ini tentu di salah satu institusi pemerintah, Badan POM maupun Kementerian Kesehatan, itu harusnya bisa diakses oleh semua warga negara, ya, atau yang sedang menggunakan obat tersebut harusnya bisa. Di industri farmasi itu juga memang untuk formula tertentu itu tidak terbuka, ya. Tapi formula dasarnya itu harusnya nanti suatu saat bisa terbuka untuk masyarakat. Kalau di label, ya, atau di leaflet itu kan dicantumkan itu sebagian besar itu zat aktifnya. Memang ada beberapa bahan pembantu misalnya alkoholnya berapa persen dan sebagainya itu dicantumkan. Tetapi cemaran-cemaran misalnya di pelarut alkohol itu dia ada DEG atau EG-nya ada berapa persen itu kan tidak dicantumkan. Nah, informasi seperti ini, keterbukaan untuk masyarakat suatu saat itu nanti harusnya bisa diakses oleh masyarakat umum, ya. Tapi ini tentu perlu kebijakan dari pemerintah supaya tidak kacau, maka harus ada regulasi dari pemerintah yang jelas, ya. Karena tujuannya kan untuk keamanan masyarakat, bukan untuk keuntungan industri atau pembuat obatnya. Tapi semua masyarakat yang menggunakan obat maka harus bisa mengakses informasi tentang obat tersebut, ya. Nah, kalau kita tanya ke dokter tentu tidak bisa menjawabnya. Nah, yang harusnya bisa menjawab itu adalah nanti apoteker
yang menangani baik itu di industri farmasi, itu di rumah sakit maupun di apotek. Nah, tentu adik-adik sekalian ya tentunya nanti harus punya kemampuan ya di dalam menyampaikan informasi-informasi penting bagi pasien. Dan adik-adik sekalian nanti sumber informasinya ya baik itu dari perusahaan farmasinya atau dari Badan POM atau dari Kementerian Kesehatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baik, perkenalkan saya Junius Wajar. Saya prodi farmasi dan saat ini telah selesai 5 semester. Jadi mau masuk 6. Jadi sebagaimana yang kita tahu, di era sekarang ini teknologi itu berkembang sangat. Jadi teknologi saat ini itu sangat memudahkan. Jadi luar biasa sekali memudahkannya karena kita sambil tidur saja kita bisa memesan apapun yang kita mau seperti makanan, baik juga di bagian-bagian pakaian. Jadi itu sangat memudahkan menurut saya. Kemudian hanya dengan modal smartphone dan kuota saja kita bisa menjelajahi seisi dunia. Seperti yang sudah Bapak juga jelaskan tadi bahwasannya kalau di bagian kedokteran itu dengan teknologi kita bisa mudah mendiagnosis. Kalau di bagian kefarmasian itu kita bisa mudah mendapatkan informasi-informasi obat-obatan. Nah, jadi yang menjadi poin pertanyaan saya, bagaimana perspektif Bapak ke depannya? Peran dari dokter ataupun apoteker itu apakah akan sepenuhnya digantikan oleh teknologi? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu. Ya, jadi tadi di salah satu slide saya dari survei yang dilakukan di Amerika itu bahkan kalau nggak salah tahun 2018. Jadi membandingkan antara dokter yang real, maksudnya dokter manusia, dengan dokter virtual, yaitu dengan bantuan AI. Nah, ternyata pasien sendiri itu mengatakan lebih firm datang ke dokter asli, dokter manusia, itu lebih memberikan sugesti terhadap apa yang diterima dari dokter yang sebenarnya dibanding dengan dokter AI. Jadi kalau saya sedikit merubah kalimatnya bahwa dokter AI itu adalah bisa menjadi salah satu rujukan sebelum pasien datang ke dokter aslinya. Ya, makanya tadi dokter AI itu tidak bisa menggantikan dokter aslinya. Bagaimanapun tidak bisa menggantikan. Tetapi dokter yang tidak memanfaatkan teknologi terkini akan tercecer atau ketinggalan oleh teman-teman rekannya yang tidak memanfaatkan AI untuk keperluan praktek ke dokternya, ya. Sehingga teknologi AI maupun digital teknologi tetap harus kita pelajari untuk menjadi partner kita di dalam melakukan praktek kita di dunia kesehatan, ya.
Jadi jangan sampai kita ketinggalan pengetahuan tentang AI maupun digital teknologi, ya. Apalagi adik-adik sekalian masih muda, jadi masih lebih gampang untuk belajar hal baru dibanding dengan kami-kami yang sudah uzur. Sudah uzur itu tentu membutuhkan waktu yang lebih lama, ya. Makanya saya kadang-kadang salut mahasiswa saya S2, S3, saya kasih paper, ya, 1 hari berikutnya mereka sudah memahami apa yang ada di paper dan menginterpretasikan hal-hal baru yang berkaitan dengan apa yang tertulis di dalam paper. Kalau saya mungkin karena algoritma lama, jadi kalau membaca itu harus runut begitu kan, baru nanti kita bisa menyimpulkan secara baik gitu. Tapi adik-adik mahasiswa saya S2 maupun S3 itu memang dengan kecepatan yang luar biasa itu bisa lebih cepat dari saya untuk memahami suatu hal baru, ya. Sehingga kalau pembimbing promotor itu di samping kita tentu harus bisa meluruskan pengetahuan atau ilmu, maka kita harus bisa mengarahkan mahasiswa untuk ke jalan yang benar, ya. Kalau Pak Ustadz itu kan harus memberitahu jalan yang benar dan bisa meluruskan ke jalan yang benar, gitu kan. Nah, kalau di ilmu pengetahuan ya kita harus yang senior itu perlu bisa memberikan informasi atau mengarahkan yang junior itu ke bagaimana mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan nanti suatu saat mungkin juga perlu mengklarifikasi yang sebenarnya, ya. Jadi adik-adik sekalian, tentu perkembangan teknologi ini luar biasa, ya. Jangan sampai kita ketinggalan, ya. Seperti di rumah sakit besar, ya, namanya otomatisasi, ya. Mungkin di Indonesia masih sedikit, ya. Saya ke bulan Desember atau November ke Cina, ya. Itu namanya rumah sakitnya besar sekali, ya. Kunjungan pasien per hari itu bisa sampai 250.000 pasien. 250.000 pasien. Penduduknya kan mereka 1 miliar, jadi pantas, ya. Kunjungan pasien per hari itu 200.000 pasien, ya. Jadi untuk menyiapkan obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter itu sudah digitalisasi dan otomatisasi semua, ya. Jadi dengan barcode yang sudah diberikan itu robot itu akan meracik sendiri, ya. Jadi si apoteker dan tenaga teknis kefarmasian itu men-scan barcode-nya, kemudian robot itu akan bukan meracik yang dipakai stamper, ya, tapi meracik untuk sediaan-sediaan yang sudah dalam bentuk tablet dan lain sebagainya. Misalnya tablet paracetamolnya 3 atau 8 atau 10, kemudian antibiotiknya misalnya 10 tablet dan sebagainya, nama antibiotiknya, nama obatnya, dan jumlahnya, itu robot yang mencari di gudang itu, ya. Di gudang itu kemudian nanti ya ada alat pemotong stripnya dan lain sebagainya, nanti keluar sendiri, ya. Nanti si apoteker terakhir itu mengkonfirmasi saja, betul enggak yang sudah dikeluarkan robot itu betul sesuai dengan resepnya atau tidak, ya. Jadi tenaga teknis kefarmasian itu tidak mencari lagi, mengambil satu-satu kemudian diberikan ke apoteker untuk diberikan kepada pasien, ya. Tentu hal seperti ini suatu saat juga akan terjadi di Indonesia. Tetapi yang tidak bisa digantikan itu adalah tadi, ya, hubungan kemanusiaan antara pasien dengan dokter dengan apoteker, ya. Kalau kita masih punya emosi, ya, maksudnya emosi dalam arti positif, ya.
kalau di dunia kesehatan tentunya adalah empati, ya. Empati itu adik-adik sekalian harus punya rasa empati yang lebih tinggi dibanding dengan bidang tenaga kerja yang lain. Karena adik-adik sekalian suatu saat akan berhubungan dengan pasien dan juga keluarganya. Kalau tidak ada empati nanti itu ada di video memang itu sebagai contoh ya. Jadi ada dokter dan tenaga kesehatan yang lain di India itu mengeksploitasi pasien dan keluarganya. Bahkan setelah pasiennya meninggal pun keluarganya tetap dieksploitasi. Yaitu karena tidak ada empati dan tidak ada tanggung jawab moral dalam moral, integritas dan lain sebagainya. Jadi kita belajar terkait dengan kemajuan teknologi digital dan artifisial sangat penting. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah tadi ya empati, etika dan juga akhlak kita ya. Akhlak itu tentu adalah hal yang baik. Kalau budaya, adab, kalau adab memang agak dekat ya kalau di agama. Tapi budaya seperti budaya orang Jepang kan baik ya, budaya tepat waktu, kerja keras dan lain sebagainya. Tetapi akhlaknya belum tentu baik karena masih minum alkohol, masih zina itu tidak haram meskipun secara sosial itu tidak baik ya, tapi mereka kan tidak mengenal haram ya, mabuk itu juga hal biasa. Jadi budaya bisa baik tapi akhlak belum tentu baik. Nah ini yang tentu perlu bagi kita sebagai umat beragama adalah hal yang sangat penting. Tetapi belajar mengikuti teknologi itu juga sangat penting untuk membantu kita di dalam mempermudah orang lain dengan bantuan teknologi ya. Dan mudah-mudahan kita tidak menyalahgunakan teknologi yang kita kuasai. Saya kira itu Mas ya. Kalau di sini Mas panggilannya apa? Bang ya. Oke, terima kasih. Oke, nah dan pastinya juga ini mungkin masih ada. Kalau udah kita tutup untuk sesi seminar kita untuk hari ini. Ya, karena juga ini sudah berhubung hampir jam 12 ya, mungkin adik-adik juga mau break ya. Nah dan pastinya juga dengan berakhirnya untuk sesi seminar kita dengan tema pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan di pendidikan tinggi bidang kesehatan yang tentunya juga ini pastinya juga ini mudah-mudahan juga ilmunya sangat bagus sekali ya buat kita semuanya dan tentunya juga apa yang harus bisa dilakukan sama adik-adik semuanya dan juga buat tidak hanya buat mahasiswa tapi buat semuanya prepare dari sekarang ya supaya juga kita benar-benar selalu bisa beriringan dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi supaya kita juga bisa tetap survive dan bisa tetap bersaing baik itu dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam karir pekerjaan lebih tepatnya. Nah terima kasih sekali lagi ini kita ucapkan untuk Prof. Daryono Hadi Cahyono ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi sebelum kita. Nah juga untuk ilmunya yang sangat luar biasa, baiklah sebelumnya kita akan foto bersama juga bersama mahasiswa ya dan juga Ibu Warek ya dan juga para Ibu Dekan. Nah jadi saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.